series atau deret pangkat atau tentang deret pangkat gitu ya. Sebelumnya kita udah memahami deret gitu ya, deret tak hingga gitu ya. Terus kemudian kita mencari eh, menguji ya konvergentas, kira-kira deretnya ini konvergen atau divergen. Jadi ada beberapa uji di situ ya. Bisa kita menggunakan uji rasio, uji akar, integral dan macam-macam gitu ya. Udah kita bahas di pertemuan sebelumnya kayak gitu ya. Suara saya kedengeran ya semuanya. Terdengar Ibu. Kedengeran Ibu. Tampilannya udah nampak ya di layar kalian. Sudah Bu. Oke. Nah, di sini eh power series itu apa? Atau deret pangkat itu seperti apa gitu. Hari ini kita akan bahas itu dan eh, bentuknya seperti apa. eh, dan kita juga akan melihat kira-kira deret pangkat itu dia konvergen atau divergen gitu ya. Terus radius konvergensinya seperti apa, selang konvergensinya seperti apa gitu ya. Jadi kita fokusnya ke power series atau deret pangkat. Nah, ini definisinya ya. Eh, suatu deret pangkat gitu ya eh, pada X sama dengan A gitu ya. Bentuk seriesnya itu seperti ini. Bentuk deretnya seperti ini ya. Jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga Cn X min A pangkat N sama dengan C0 plus C1 kalau kalian masukkan ya. N-nya dari 0 sampai dengan tak terhingga kan C0. Ini kan kalau pangkat 0 kan jadinya 0 ya, 1 ya. Jadi C0 plus C1 kalikan X min A plus C2 X min A kuadrat terus seterusnya sampai Cn kalikan X min A pangkat N dan seterusnya. Ingat di sini dia deret pangkat X sama dengan A. Nah ini, berarti dia pusatnya, senternya di A, sedangkan koefisiennya itu adalah C0, C1, C2, Cn, dan seterusnya dia sebagai konstanta. C0, C1, C2, Cn, ya, dia sebagai koefisiennya. Nah kemudian di sini, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, maka deret pangkatnya itu bentuknya seperti ini ya. Sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga Cn X pangkat N, C0 plus C1X plus C2X kuadrat, plus seterusnya sampai Cn pangkat Cn X pangkat N dan seterusnya. Jadi di sini X-nya kan min 0 ya, atau X-nya sama dengan 0, atau A-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi dia pusatnya, senternya di 0. Koefisiennya C1, C0, C1, C2, Cn, dan seterusnya. Gitu ya. Tuh. Ini bentuk dari pangkat. Jadi dia pangkatnya N gitu ya. Yang dipangkatkan N. Jadi kalau di sini X sama dengan A. Nah, di sini kan senternya A. Jadi biasanya kalau seperti ini, deret ini, dia pasti tentu dia akan konvergen ke pusatnya, ke A. Tapi kadang-kadang kan bisa saja dia di sekitar A juga ada. Misalkan, maaf ya, ini garis ya, lurus ya. Ini di A. Bisa juga di titik A, ataupun juga di daerah sekitarnya. Dan buhutnya gitu ya. Nah, kita nggak tahu, maka nanti kita nggak selidiki, gitu ya. Kira-kira nanti dia konvergen di mana saja. Tapi yang pasti, dia pasti akan konvergen ke pusatnya sendiri, di A. Kalau emang dia deret pangkatnya di X sama dengan 0, maka dia memang konvergen ke pusatnya 0, gitu ya. X-nya sama dengan 0. Tapi belum tentu juga, maksudnya bisa juga eh, daerahnya sampingnya juga merupakan, dia juga konvergen di situ. Jadi kita benar-benar mencari selang konvergennya di sini, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini yang pusatnya. Jadi kalau misalkan power series deret pangkat dengan pusat di 0 gitu ya. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Jadi N sama dengan 0 sampai tak terhingga N faktorial X pangkat N. Jadi yang pangkat N-nya ini kan X min 0. Berarti dia pusatnya di 0 gitu ya. Nah, kalau ini bentuknya ini N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga N1 pangkat N kalikan X plus 1 pangkat N. Nah, di sini ya kita perhatikan ya. Ayo di sini pusatnya di mana? Di sini kan ya. X min 1. Berarti di sini pusatnya adalah min 1. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang contoh yang ini juga sama sih sebenarnya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga 1 per N X min 1 pangkat N. Ya, jadi di sini ya. Jadi pusatnya di 1. Nah, kalau mau dijabarkan silakan. Ini kalau dimasukkan N-nya dari 0 sampai tak terhingga 1 plus X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus seterusnya. Nah, ini juga sama. Kalau kita masukkan, jadinya ini ya. Dia eh, plus min ya, berganti tanda gitu ya. Jadi kalau untuk wilayah konvergensi, nanti
pakai uji ya berganti tanda yang kayak kemarin gitu ya. Ini juga sama kalau dimasukkan dan diuraikan seperti ini gitu ya. Nah, untuk mengetahui deret pangkat itu dia itu konvergen atau tidak, kalian juga bisa menggunakan uji rasio di situ ya. Bisa menggunakan uji rasio. Nah, atau uji yang lain kayak gitu ya. Boleh. Dan kemarin udah banyak ya bisa uji akar, uji integral dan sebagainya. Nah, tapi biasanya kita lebih menggunakan ini ya, si apa? Uji rasio gitu ya. Tapi jika memang tidak bisa, ya tidak apa menggunakan yang lain gitu. Nah, di sini misalkan ada diberikan suatu deret gitu ya, sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga AK ya, X min B pangkat K. Nah, ini kan bentuk dari em, hmm, nah, ini ya. Misalkan diberikan satu deret, sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga AK X min B pangkat K gitu ya. Dan limit K mendekati tak terhingga mutlak dari AK plus 1 X min B pangkat K plus 1 per AK X min B pangkat K sama dengan L. Jadi intinya gitu ya. Jadi kalau ingin melihat deret ini konvergen atau tidak, ini kan deret pangkat ya, bentuk deret pangkat ya. Nah, kita lihat dari limitnya. Nah, di sini menggunakan rasio ya, yang nah AK plus 1 kalikan X min B, K plus 1 dibagi yang AK X min B pangkat K. Ini L-nya. Nah, kalau misalkan nilai L, intinya limitnya tuh harus punya nilai gitu ya. Kalau misalkan nilai limitnya itu kurang dari satu gitu ya, maka deret eh, pangkatnya sigma K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga AK X min B pangkat K dia dikatakan konvergen mutlak gitu ya. Tapi kalau misalkan L-nya lebih dari satu, maka deretnya ini dia divergen. Kayak gitu ya. Jadi bisa menggunakan uji rasio di situ. Nah, kalau misalkan sama dengan satu, bagaimana, Bu? Berarti nggak bisa menggunakan uji rasio. Seperti yang tadi saya bilang, bisa menggunakan uji yang lain. Yang udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, nilai X yang didapatkan dari pengujian di atas disebut dengan radius, gitu ya. Nanti ada nilai radiusnya, radius konvergensi, atau selang konvergensi deret. Nanti mungkin langsung ke case-nya aja ya, ke contohnya langsung ya, ke problemnya biar tahu mengenai radius konvergensinya. Nah, ini contohnya ya. Misalkan di sini eh, ini ya, ini ada deret nih, deretnya seperti ini. N-nya sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, gitu ya. Sampai tak terhingga X pangkat N. Nah, kalau kita jabarkan jadi 1 plus X kuadrat, plus seterusnya sampai X pangkat N, dan seterusnya. Ini kan sebenarnya deretnya deret geometri ya. Suku pertamanya 1, terus rasionya adalah X. Di sini rasionya kan X, setiap suku. Gitu ya. Dia termasuk deret geometri. Satunya 1 gitu ya. Nah, di sini eh ingat ya, deret geometri itu bagaimana sih? Kan A per 1 min R gitu ya, kemarin ya. Nah, di sini suku pertamanya 1, terus hasilnya adalah X ya, 1 per 1 min X sama kayak ini. Dia konvergen di 1 per 1 min X. Kayak gitu ya. Nah, berarti di sini eh, daerah atau serang konvergensinya di mutlak X-nya kurang dari 1 gitu ya. Mutlak X-nya kurang dari 1. Nah, kalau mau dilihat juga nggak apa-apa gitu ya. Eh, untuk radius konvergensinya gitu ya, menggunakan limit gitu ya. Limit n mendekati tak terhingga mutlak dari x pangkat n gitu ya, plus 1 gitu ya. Yang ini ya, per x pangkat n gitu ya. Nah, di sini limit n mendekati tak terhingga mutlak dari x gitu ya. Dia sama dengan mutlak x. Nah, deret ya di sini deret dari ini sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga x pangkat n dia konvergen pada
mutlak X-nya itu kurang dari satu. Nah, ini kan dia dikatakan konvergen, maka di sini L-nya harus kurang dari satu, nilai limitnya. Ya. Dan deret sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N, ya kan? Dia divergen pada mutlak X-nya lebih dari satu. Nah, yang kita fokus sekarang yang ini nih. Karena dia maaf. Karena dia konvergen di X mutlaknya kurang dari satu gitu ya. Nah, X mutlak kurang dari satu. Nah, berarti di sini ini disebut sebagai radius konvergensinya. Konvergensi. Nah, ini kan ekuivalen dengan min satu X sama satu gitu ya. Nah, ini selang radius, selang konvergensinya. Atau intinya kalau misalnya dikatakan selangnya, berarti dia di antara min satu sampai satu gitu ya. Atau juga bisa dikatakan seperti ini. Jadi mutlaknya kurang dari satu. Dan satu ini sebagai radius konvergensi. Seperti itu. Nah, ini contoh lain ya. eh Kira-kira deret ini gitu ya, deret sigma sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N per N plus satu kalikan 2 pangkat N gitu ya. Kalau kita jabarkan, kita masukkan N-nya 0 sampai tak terhingga gitu ya. Ya kan kalau 0 berarti kan dia satu gitu ya. Terus ini dimasukkan N-nya satu jadi setengah kali X per 2. Kalau N-nya 2 kan plus satu per 3 X kuadrat plus per R per 2 kuadrat gitu ya. Ditambah seperempat kalikan X pangkat 3 per 2 pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau kita jabarkan seperti itu ya, deret ini. Nah, di sini silakan mencari ya, menggunakan diuji rasio ya. Rho-nya sama dengan eh, limit n mendekati tak terhingga, ya kan, x n plus satu ini kan ya, tapi n plus satu ya. Jadi x pangkat n plus satu per n plus 2 kalikan 2 pangkat n plus satu. Nah, harusnya ini ya, Rho-nya limit n mendekati tak terhingga X pangkat N plus satu gitu ya, per N plus dua 2 pangkat N plus satu gitu ya, kalikan N plus satu 2 pangkat N per X per N gitu ya. Nah, ini kan bisa saya coret gitu ya. Ini pun juga saya bisa coret gitu ya. Jadi limit N mendekati tak terhingga mutlak dari X kalikan N plus satu ya, 2 kalikan N plus 2 gitu ya. Nah, ini kan juga bisa menjadi mutlak dari X per 2 dia sebagai konstanta gitu ya. Limit N mendekati tak terhingga gitu ya. N plus satu per N plus 2 gitu ya. 2 ya. Nah, limit dari ini sama dengan satu ya. Benar kan? Nah, ini sama dengan mutlak dari X per 2. Nah, deret dari eh, sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N per N plus satu 2 pangkat N, dia dikatakan konvergen pada gitu ya. Dianya kurang dari satu ya harusnya ya. Pada mutlak X per 2 kurang dari satu. Atau dia ekuivalen dengan mutlak X-nya kurang dari 2. Ini ya. Sedangkan deret ini tadi dia divergen pada X-nya lebih dari 2. Nah, berarti di sini dia dikatakan sebagai radius. Jadi 2 merupakan radius konvergensinya. Jadi kalau ditanyakan tentukan radius konvergensi ya ini berarti 2 ya. Konvergensi. Ya, radius konvergensi. Nah, berarti serang konvergensinya ternyata di antara min 2 sampai dengan 2. Nah, di sini dia melakukan uji lagi gitu ya. Karena ada kemungkinan nanti 2 ini ikut atau tidak gitu ya. 2 ini masuk konvergen, min 2 tambah 2 ini masuk masuk atau tidak di dalam serang konvergensi. Kayak gitu. Jadi perlu melakukan uji lagi gitu ya. Ini saya hapus ya. Nah, nggak bisa hilang.
Tadi kan ini ya, jadi dia konvergen di X mutlaknya kurang dari satu gitu ya, kurang dari dua. Ya ini sebagai radius konvergensi tadi kan ya, radius konvergensinya. Nah, sekarang kita harus buktikan lagi tuh, buktikan sekarang konvergensinya dia min 2 sampai dengan 2. Nah, kita lihat dulu min 2, X-nya min 2 sama X-nya 2 gitu ya. Untuk X-nya sama dengan min 2. Nah, kita lihat di situ eh, dia konvergen atau enggak sih? Kayak gitu ya. Silakan dimasukkan, kita substitusikan ke deretnya, ke deret awalnya gitu ya, soalnya. Jadinya di situ kan min 2 pangkat N gitu ya. Min 2 pangkat N per N plus 1, 2 pangkat N gitu ya. Nah, ini kan juga bisa jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga min 1 pangkat N, 2 pangkat N gitu ya. Ya, benar kan ya? N plus 1, 2 pangkat N. Nah, kalau tandanya seperti ini ya, maka dia pakai eh, uji apa kemarin? Berganti tanda ya, kemarin ya. Nah, itu berarti di sini akarnya kan sama dengan 2N per N plus 1, 2 pangkat N. Nah, itu kan ada dua syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, akarnya harus lebih dari AK plus 1. Atau AK ekivalen dengan AK per AK plus 1, dia lebih dari sama dengan 1. Gitu ya. Kalau kita kalikan kedua ruas kan seperti ini. Ya, buktikannya seperti itu. Jadi dibagi aja. Nah, kemudian yang kedua, limit dari N mendekati tak terhingga dari AK-nya, kayak gitu ya, eh, OK ya, dia sama dengan 0. Kalau dia memenuhi dua-dua, maka dia dikatakan konvergen, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini yang pertama, gitu ya, berarti 2 pangkat, nah ini salah nih, berarti pangkat N ya. Ini pangkat N aja berarti. Ini pangkat N ya. N sama dengan 0. Nah, ini 2N per N plus 1, 2 pangkat N ya. Dikalikan di situ N plus 1 ya. Jadi N plus 2, 2 pangkat N plus 1 per 2 pangkat eh, N plus 1. Gitu ya. Tapi sebenarnya ini bisa diringkas ya. Ini kan bisa kita coret ya. Sebenarnya ya. Ini langsung aja deh, lebih ringkas aja. Berarti 1 per N plus 1 dikalikan eh, N plus 2. Gitu ya. Gini kan ya. Nah, ini sendiri kan sama dengan berapa nih? 1 plus 1 per N plus 1 ya. Ini ya. Pakai kurung gapit ya. Namanya pakai kurung gapit. Tahu kan caranya ya. Jadi N plus 2, N plus 1. Gitu ya. Kebalikan 1 kan N plus 1. Dikasih 1 per N plus 1. Gitu ya. Nah ini ya. Nah ini berarti udah pasti lebih dari 1. Dan dia udah memenuhi syarat yang pertama. Gitu ya. Nah syarat yang kedua gitu ya. eh Limit N mendekati tak terhingga dari AN. Limit N mendekati tak terhingga 2 pangkat N per N plus 1, 2 pangkat N ya, ini bisa dicoret ya, jadi 1 per N plus 1 gitu ya. Dan limit dari 1 per N plus 1 sama dengan 0. Nah, ini juga memenuhi. Sehingga deret dari eh, N sama dengan 0 gitu ya, sampai tak terhingga, min 2 pangkat N gitu ya, N plus 1, 2 pangkat N-nya dia konvergen gitu ya. Nah, berarti di sini pada saat X-nya min 2 dia konvergen. Nah, maka kita tandain seperti ini. Ya, dia masuk. Jadi min 2 ini masuk selang konvergen. Jadi konvergennya mulai dari min 2. Nah, sekarang kita uji yang untuk X-nya itu 2 gitu ya. Untuk X-nya itu 2. Nah, berarti kalau kita substitusikan di situ, E-nya sama dengan 0 sampai tidak terhingga 2 pangkat N per N plus 1, 2 pangkat N gitu ya. Nah, ini jadi sigma N sama dengan 0 sampai tidak terhingga 1 per N plus 1. Bisa pakai uji banding ya. Bisa pakai uji banding kalau kayak gini. Uji perbandingan gitu ya.
Nah, kalau sigma dari 1/n, dia itu kan eh, divergen ya kemarin ya, harmonik ya, yang terkenal ya, divergen. Sekarang 1/n dengan 1/n plus 1 besaran mana? Berarti besaran 1/n ya. Nah, 1/n-nya dia divergen gitu ya. Yang lebih kecil apakah dia juga divergen? Kayak gitu ya. Ternyata belum tentu, sehingga kita nggak bisa menggunakan uji perbandingan. Kecuali kalau yang dibandingkan itu lebih kecil, kayak gitu ya. Kalau ini yang dibandingkan kan, yang ingin kita buktikan, dia dia lebih kecil, gitu kan. Kan belum tentu juga, gitu ya. Kalau dia divergen. Kalau yang ininya 1/n-nya divergen, nah belum tentu dia divergen. Kecuali kalau dia konvergen, dia pasti konvergen, kayak gitu kan. Kemarin ya, uji perbandingan. Nah, sini kita nggak bisa. Kita bisa juga menggunakan uji limit perbandingan, kayak gitu ya. Mas ingat uji limit perbandingan kayak apa? Yang ini. Nah, kita juga bisa mencari pembanding gitu ya. Pembandingnya sama, tadi kita menggunakan 1/n. 1/n kan dia kan divergen gitu ya. Dia kan deret harmonik gitu ya. Nah, bisa kelihatan ya, saya split nih ya, kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan uji limit perbandingan. Limit K mendekati N tidak terhingga, AK per BK dia sama dengan nilai L. Asalkan nilai L ini nilainya tak terhingga atau L-nya tidak sama dengan nol, maka keduanya deret konvergen. Jadi kan kita udah tahu yang 1/n-nya divergen. Nah, kita buktikan ini. Kalau memang nilainya seperti ini ya, tak terhingga atau nanti nilai limitnya ya, nggak sama dengan nol, maka dia juga akan divergen. Gitu kan? Kita bisa menggunakan uji limit perbanding, tapi harus mencari pembandingnya. Kan ini udah memper ya, jadi hampir sama kayak yang 1/n. 1/n sendiri tadi kan sama kayak uji harmonik gitu ya, divergen kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan uji limit itu ya. Limit n mendekati tak terhingga 1/n gitu ya, kalikan n per 1 per 1, n plus 1 per 1 gitu ya. Jadinya limit n plus 1 per n gitu ya. Nah, atau ini juga sama dengan 1 gitu ya. Dan 1 tidak sama dengan nol. Sama kayak yang tadi, mana yang tadi? Nah, ini kan sama ya. Jadi memenuhi ini atau ini gitu ya. Nah, maka di sini jadi karena ini ya, dia sama dengan nol berarti memenuhi ya. Jadi karena sigma dari 1/n-nya itu divergen, maka di situ 1/n plus 1, deret dari 1/n plus 1, dia juga divergen. Nah, berarti di sini 2 tidak masuk. Jadi selang konvergennya, selang konvergensinya, maaf ya saya ke atas ke samping-samping gitu ya, paham, paham gitu. Intinya paham dulu gitu ya. Konvergensinya X-nya itu min 2 masuk ya, sampai dengan 2. 2-nya nggak masuk, karena 2 ini kalau kita masukkan deretnya menjadi divergen. Gitu ya, menjadi divergen. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kalau mau digambarkan selangnya, ini saya gambarnya di parcel ya, itu ini ya, kayak tanda siku ya, min 2 masuk, yang ini tidak gitu ya, kurung biasa gitu ya. Oke. Jadi selang apa deret sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga x pangkat n per n plus 1 kalikan 2 pangkat n, dia radiusnya di 2, radius konvergensinya 2, dan dia konvergen pada eh, ini ya, x-nya antara min 2 sampai dengan 2. Ini ya, min 2-nya masuk gitu ya. Nah, ini contoh yang ketiga gitu ya. Kira-kira kita mencari gitu ya, deret dari n sama dengan 0 sampai tak terhingga x pangkat n per n faktorial gitu ya. Ini juga sama, kita menggunakan uji rasio di situ. Rho-nya sama dengan limit n mendekati tak terhingga, terus mutlak dari x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial. Terus kita kalikan ya, di rho-nya limit n mendekati tak terhingga, x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial gitu ya, kalikan n faktorial per x pangkat n gitu ya. Nah, jadi limit n mendekati tak terhingga, x pangkat n plus 1 per
N plus 1, nah N plus 1, N faktorial gitu ya. Kalikan N faktorial per X pangkat N. Nah, ini kan kita bisa coret ya. Kita bisa coret, terus limitnya sama dengan, apa nih? X, X ya saja, X per N plus 1 gitu ya. Nah, ini kan jadinya X bar limit N mendekati tak terhingga 1 per N plus 1. Nah, ini sendiri dia sama dengan 0 ya. Ini 0, 0 kalikan. Ini juga sama dengan 0. Nah, ingat di sini kalau 0 gitu ya, maka di sini radius konvergensinya berapa? Radius konvergensinya biasanya disebutnya R gitu ya, R besar gitu ya. Dia menjadi tidak terhingga. Nah, maka di sini deret dari kesimpulannya ya, deret dari eh, sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N per N faktorial, dia konvergen di setiap titik ya, di setiap X ya, setiap nilai X-nya. Ya. Sehingga radius konvergensinya, konvergensi atau R-nya, dia tak terhingga. Oh, ini sudah ada, dia tak terhingga. Ya. Jadi kalau misalkan dia limitnya 0, maka di situ dia konvergen ke setiap titik di X, gitu ya, setiap nilai X, sehingga radius konvergensinya tak terhingga. Nah, ini beda lagi kasusnya. Kalau misalkan mencari nih, sigma n-nya sama dengan 0 sampai tak terhingga, ini fungsinya, ini deretnya ya, n faktorial x pangkat n, gitu. Dia juga sama, dia menggunakan uji rasio gitu ya. Rho-nya sama dengan limit n mendekati tak terhingga, n plus 1 faktorial, eh, kalikan n, x pangkat n plus 1 per n faktorial kalikan x pangkat n. Sehingga diperoleh seperti ini ya. Diselesaikan, disederhanakan jadi seperti ini. Limit n mendekati terhingga n plus 1 kalikan x faktorial. Nah, ini ada dua kemungkinan di sini. Nah, pada saat dia x sama dengan 0, pada saat x-nya ini 0 gitu ya, maka nilainya kan jadi 0 kan. Limit dari 0 kan dia kan jadi konvergen kan. Ke 0. Maka tadi saya bilang di awal, kalau deret pangkat, kita lihat pusatnya. Di sini kan kalau kita lihat dia pusatnya di mana? Ini kan x min 0 pangkat n kan. Berarti dia pusatnya, senternya di 0. Deret ini pasti dia konvergennya di 0, itu pasti. Tapi kan kita nggak tahu apakah di 0 saja atau tidak. Kayak tadi, dia ternyata ada di kisaran ini, min 2 sampai 2. Gitu ya. Nah, kayak gitu tadi. Kalau di pusatnya itu pasti. Nah, kayak gini, kan pusatnya di 0, ini pasti. Pada saat 0, limitnya kan jadi 0. Kan ada kan, konvergen gitu kan di situ. Tapi pada saat X-nya nggak sama dengan 0, dia menjadi tak terhingga. Dia divergen gitu ya. Jadi di sini, dalam kasus ini, deret dari, kali kesimpulan gitu ya, deret dari sigma n faktorial X pangkat n, dia itu divergen gitu ya. Divergen kecuali gitu ya, pada X nggak sama dengan 0 gitu ya. Kecuali konvergen gitu ya. Konvergen hanya pada X sama dengan 0. Nah, ini. Gitu ya. Sehingga radiusnya di sini, radius konvergensinya adalah sama dengan 0. Ya, jadi kalau nggak terhingga, ya radiusnya sama dengan 0. Sesuai dengan nilai limitnya. 0. Ya. Kalau misalkan dia di limitnya 0, maka dia menjadi tidak terhingga. Karena dia konvergen untuk setiap nilai nilai X-nya. Nah, ini kalau mau digambar ya. Jadi dia konvergen di setiap titik di X. Kalau dia hanya konvergen di titik 0 saja. Di X sama dengan 0 saja. Nah, itu kalau mau digambarkan. Nah, silakan dicoba dikerjakan. Yang pertama gitu ya. Ini ada 4 soal ya. Kalau misalkan ada deret gitu ya. N-nya sama dengan 1 sampai tak terhingga, min 1 pangkat N min 1, X pangkat N per N gitu ya. Jadi di sini kalau diuraikan kan, kalau saya masukkan N-nya 1 sampai tak terhingga, X min X kuadrat per 2, plus X pangkat 3 per 3, min dan seterusnya. Ini kan deret berganti tanda ya. Itu bagaimana? Apakah dia konvergen atau divergen? Radiusnya, ya ini kan menanya apakah dia konvergen atau divergen. Yang pertama ya, tentukan juga radius konvergensinya. Konvergensinya. Kalau dia konvergen, berarti selangnya di mana?
selang konvergensinya di mana. Gitu ya. Ini juga sama. Yang B, sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga min 1 pangkat N min 1 X pangkat 2 min 1 per 2N min 1 ya. Kalau kita jabarkan jadinya X min X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 5 per 5 min dan seterusnya. Ini juga sama nih. Ya, jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N per N faktorial. Ya. Kalau dimasukkan seperti ini kalau dijabarin ya. Yang D-nya seperti ini. Kalau dijabarin seperti ini. Ya, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah bisa di share screen. Halo? Tahu ya tugasnya ya? Paham, Ibu. Oke. Jadi share, jadi screenshot, kemudian dikerjakan gitu. Silakan dibagi sendiri ya. Siapa yang mau mengerjakan nomor A, nomor B, nomor C, nomor D. Ya. Dari nomor absen silakan. Maaf, Nomor permisi, absen Bu. mungkin ya. Dari nomor absen mungkin bisa ya. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Suara saya kedengeran nggak, Bu? Iya, kenapa? Maaf, ini PPT kapan dikasih ya, Bu? Dikasih ke grup kelas. Ya nanti. Seperti biasa, biasanya di akhir kuliah kan. Silakan dikerjakan. Ibu, saya mau coba yang C, Ibu. Ya, sebentar. Ini perlu PPT kah? Tapi saya ini ada jawabannya ya. Bentar ya. Tunggu sebentar. Saya share dulu series ini. Kalau pertemuan sebelumnya udah saya share kan ya PPT-nya ya? Sudah, Juga, Bu. Ibu. Tapi yang di LML nggak, kan saya belum ya. Tapi kan nggak usah udah share kan, semuanya kan udah nyebar ya. Ya. Oke, siapa yang mau mencoba? Udah saya share tapi masih loading itu kayaknya PPT-nya. Nah itu sudah ya bisa dilihat. Mungkin dilihat ya dari ininya. Siapa yang mau mencoba tadi? Katanya Saya, Ibu. Tania. Tahnia Nafa. Ya. Saya izin share screen ya, Ibu. Ya, nomor berapa Mbak? Yang C, Ibu. Mm-mm. Iya, silakan ya.
Ya, Ibu, sebentar. Sudah kebagi, udah bisa di ini ya, di-download ya PPT-nya ya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Iya, udah. Ya, sambil dijelasin ya, Mbak ya. Ya, jadi tadi kan pertanyaannya itu sigma n sama dengan 0 sampai hingga x pangkat n per n faktorial. Nah, di sini kita pakai yang penggunaan uji rasio yang sama kayak kemarin juga. Itu tuh rumusnya limit k mendekati tak hingga, berarti limit n mendekati tak hingga a n plus 1 x min b pangkat n plus 1 per a n X min B pangkat N sama dengan L. Nah, di sini kita tahu kalau A N plus 1 itu jadinya X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Kemudian dikali N faktorial per X pangkat N. Nah, habis itu ini bisa dipecah jadi X pangkat N kali X per N plus 1 faktorial kali N faktorial per X pangkat N. Ini bisa kita coret di sini. Nah, habis itu di sini n plus 1 faktorial bisa kita pecah juga jadi n plus 1 dikali n faktorial. Kemudian ini bisa kita coret juga. Nah, limit n mendekati tak hingga x per n plus 1. Kemudian ini x-nya itu sebagai konstanta, jadi kita bisa keluarin karena yang tak hingga di sini tuh n-nya kan. Jadi mutlak x limit n mendekati tak hingga 1 per n plus 1. Maka mutlak X dikali 0, 0 kurang 1. Tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Flavia, kalau kalau di sini maksudnya tuh konvergen di semua titik karena X di sini merupakan semua titik di X gitu. Jadi R-nya itu tak hingga dan dia termasuk konvergen mutlak. Iya, betul ya. Jadi kalau misalkan kita gambar gitu ya, kayak tadi ya, berarti emang bukan hanya di nol ya. Kalau di nol kan dia emang pusatnya, senternya di nol ya. Senternya kan X-nya di nol ya. Di nol dia pasti konvergennya dia pasti konvergen, tapi di X-nya sama dengan nol gitu kan. Nah, Mbak kira-kira selain di nol di mana lagi gitu ya. Ternyata dia tak terhingga ya radiusnya. Nanti kalau digambarkan, ini mungkin ganti warna biru gitu ya. Konvergensinya, nah dia sampai tak terhingga ya sepanjang garis ini gitu ya. Garis X-nya misalkan seperti itu. Itu ya. Oke, terima kasih Mbak Nia ya. Bisa di stop share. Terima kasih, Bu. Ada jawaban yang lain? Sama ya. Sama, Bu. Makasih ya Mbak Tania. Tapi kalau ngajar gitu juga ya. Jadi saya bukan hanya kan ini pendidik ya, jadi guru ya nanti ya. Saya salah ya tadi nanti ada yang jawaban berbeda gitu harusnya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa-bisa kalau jadi guru kayak gitu ya. Jangan lupa kayak gitu ya. Ada jawaban yang berbeda mungkin kita bisa sharing sama ya. Oke, bisa di stop share. Dilanjutkan ke yang berikutnya. Jadi gitu ya. Jadi bukan Jadi kan ini nanti kalian jadi pendidik juga ya. Jadi guru kan, katanya jadi guru kan ya. Nah, jadi juga kayak gitu ya. Mungkin nanti juga sama ya. Jadi apa ada pertanyaan yang berbeda, ada kemungkinan berbeda, terus di-sharing kan bersama. Kalau mungkin prodi lain mungkin nggak langsung gitu ya, nggak apa-apa karena ini kalau kita kan pendidik ya, jadi juga sekalian belajar nanti kalau mendidik siswanya bagaimana, gitu ya, sambil belajar juga. Oke, berikutnya siapa? Nanti ada juga asinkronus ya, jadi kita sistemnya sinkronus dan asinkronus seperti itu ya, sistemnya ya. Udah paham ya dari pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Nanti ada tugasnya sendiri untuk bisa apa ya didiskusikan. Nah, kemarin saya lupa kasih tugas, tapi kemarin udah diingatkan sama PJ-nya, saya kirimnya malam. Tapi kan deadline-nya kan juga 1 minggu ke depan, kayak gitu. Eh, Kalau saya lupa, misalkan ada saya lupa gitu ya, tolong diingatkan gitu ya. Karena kan ya maklum ya,
dimaklumin lah ya. Banyak tugas gitu kan, kadang lupa. Nah ini juga sama, nanti tugas hari ini di minggu depan, jadi kayak double gitu. Nggak apa-apa ya, kan bisa diskusi bersama nih kan ya. Bukan ujian kan, belajar bersama. Pakai parcel juga bisa ya. Ibu, saya mau nyoba yang D, Bu. Oke, siapa namanya? Septiani ya? Septiani, Bu. Oke, Mau silakan. minta tolong Yang buat saya print ya, Tah? Iya, saya benar. Oke, makasih, Tah. Di sini itu ada deret N dari 0 sampai tah hingga N faktorial dikali X pangkat N. Ketika kita masukin N-nya 0, itu deretnya jadi 1. Ketika dimasukin 1 ditambah X, tambah 2 faktorial X pangkat 2, tambah 3 faktorial X pangkat 3, dan seterusnya. Di sini saya pakai perbandingan. Mencari nilai rho itu dari AN tambah 1 per AN. Di sini AN tambah 1-nya berarti N tambah 1 berarti di sini mencari rho itu limit dari limit N menuju tah hingga dari mutlak N tambah 1 faktorial dikali X pangkat N tambah 1 per N faktorial dikali X pangkat N. Di sini saya jabarkan dari yang atasnya dulu, dari pembilang. N tambah 1 faktorial itu bisa dijabarkan jadi N tambah 1 dikali N faktorial. Lalu X pangkat N tambah 1 bisa dijabarkan menjadi X pangkat N dikali X. Lalu penyebutnya N faktorial dikali X pangkat N. Di sini ada faktor yang sama, jadi bisa dicoret menjadi sisanya limit N menuju tah hingga N tambah 1 mutlak X. Nah, ketika X-nya saya masukkan 0, hasil dari limitnya yaitu 0. Tetapi ketika X-nya dimasukkan selain dari 0, misalkan saya masukkan 1, itu hasil dari limitnya tah hingga. Jadi deret dari sigma N sama dengan 0 sampai tah hingga N faktorial X pangkat N, itu divergen pada X tidak sama dengan 0. Sedangkan konvergen pada X sama dengan 0 dengan rasionya 0. Begitu, Ibu. Oke, ini ternyata saya salah ya. Soalnya sudah saya jelaskan di ya. Tapi ya udahlah, yang penting kalian bisa memahami gitu ya. Oke, betul ya. Makasih Sakti, bisa di stop share. Yang nomor 2 ke atas nih, belum dibahas juga kan yang di atasnya ya. Yang C sama D dia udah kebahas ya ke atas ya. Yang A sama B nih kayaknya belum ya. Silakan. Ini coba tuh. Yang belum tuh yang A sama B tuh coba. Sama ya, kayak tadi.
Silakan mungkin dicoba yang nomor A sama B itu kan masih belum ya. Silakan. Ada yang coba yang nomor A? Permisi Bu, maaf, saya mau tanya saja Ibu. Semisal semisal nanti hasilnya sama dengan satu, kalau menggunakan metode uji rasio, em, masih belum cukup ya Bu menentukan apakah deret tersebut bersifat konvergen atau divergennya ya Bu. Iya, nggak bisa pakai uji yang lain. Kayaknya enggak deh tadi. Saya coba enggak. Ini saya juga nyoba nih. Enggak, rasionya enggak sama dengan nol nih. Saya mau coba yang A, Bu. Iya, silakan Mbak. Mbak apa? Faria, Bu. Baik. Izin share screen ya, Bu. Iya. Jadi untuk soalnya itu kan min satu. Kenapa mati ya? Iya, Bu, agak error gitu. Udah kelihatan kan ya, Bu? Untuk soalnya itu kan tentukan konvergensi dari pangkat min satu pangkat n pangkat n satu kali x pangkat n per n. Nah ini pertama saya nyari n plus satunya dulu terus kita dapat x pangkat n plus satu per n plus satu. Nah ini si min satunya itu nggak diikutin. Terus jadinya kita nyari limit n hingga dari si n plus satunya itu x pangkat n plus satu per n plus satu dikali sama n per x pangkat n. Nah itu kita dapat x kali n per n plus satu. Nanti kita dapetin si x-nya itu bisa kita keluarin, terus sisa limit n hingga dari n plus satu. Jadi ini Bu, radius konvergensinya jadi si x kurang dari satu. Coba dibuktikan nih. X-nya min 1 sama 1 nih masuk konvergen atau divergen. Coba buktikan, belum sampai selesai nih. Oh, berarti harus Ini kan dibuktikan. kita nggak tahu nih. Dia ada sama dengan atau tidak sama dengan nih. Yang ini belum selesai nih. Ayo coba diselesain. Ayo, oke. Yang sampai selesai ya. Sampai kita tahu selangnya gitu. Kira-kira min 1, tadi batasnya min 1 sampai 1. Min 1 juga masuk konvergen nggak? 1 juga masuk nggak? Kan tadi saya juga udah jelasin ya tadi ya. Coba tuh dijelasin. Diselesaikan. Coba dimasukkan, disosiasikan pada saat nilai X-nya sama dengan min 1. Terus diuji lagi tuh. Dia konvergen atau divergen. Nanti masuk atau enggak di situ selanya. Nah, kalau misal begitu juga dengan pada saat X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Dia diuji lagi. Dia konvergen atau divergen. Untuk selang konvergensinya. Juga dijelasin ya selang konvergensinya ya. Min 1 sama 1 ini masuk atau tidak gitu ya. Paham ya Mbak ya? Ntar lagi ditampilin lagi, dikerjain.
Atau yang lain ada yang sudah mungkin ambil sampai selang konvergensinya juga ya. Jadi kalau ujian kalau nggak sampai itunya nggak dijelasin juga ya, saya juga akan mengurangi poin juga gitu karena belum menunjukkan dia konvergennya di mana gitu. Kalau kemarin kan kita hanya mau tahu udah konvergen sama divergen gitu ya. Pakai uji macam-macam ya kemarin ya. Sebenarnya itu juga boleh sih yang lain selain rasio gitu kan. Nah, tapi sekarang harus tahu dulu eh, konvergen, daerah konvergennya di daerah mana, saya mana. Oke.
yang sudah, silakan dicoba ya. Hanya menunggu jawaban. Dicoba. Ada yang mencoba nilai yang B? Ayo dikerjakan ya. Jangan cuma menunggu saja. Ibu, saya mau yang A tadi. Oh, meneruskan yang A. Ya, coba. Berarti yang lain coba ngerjain yang B ya. Oke, silakan. Siapa namanya tadi? Ya, saya. Saya Nisha. Tulisannya mana ya? Indonesia. Saya Iya. Suaranya putus-putus ya? Atau emang di tempat saya yang kemudian putus-putus ya? kayaknya saya yang putus-putus. Coba dicari Cek. sinyalnya yang kuat. Bisa pakai ini wifi atau kalau wifi-nya nggak bisa mungkin pakai pakai data ya sendiri gitu. Cek Ibu, masih putus-putus nggak? Iya, lumayan nggak? Yang jelas-jelas. Silakan. Oke, jadi tadi sama kayak Fariha, nilai eh, radius konvergennya itu 1. Kemudian untuk selang konvergennya, ujinya itu X sama dengan min 1, jadi deret eh, N, sigma N sama dengan 1 sampai tata hingga min 1 pangkat N kurangi 1 dikali min 1 pangkat N per N, itu jadinya deret N sama dengan 1 sampai tak terhingga itu min 1 pangkat N dikali min 1 pangkat N per N. Kemudian untuk ujinya pakai uji deret berganti tanda. Untuk yang nomor 1 itu AN harus lebih besar dari AN plus 1. Kemudian dikalikan jadinya positif. Jadi min 1 pangkat N per N dikali N plus 1 dibagi per min 1 pangkat N plus 1. Jadinya N plus 1 per min N sama dengan min N plus 1 per N sama dengan min 1 plus 1 per N itu kurang dari 1. Maka deret min 1 pangkat N min 1 min 1 pangkat N per N itu divergen. Kemudian untuk uji X sama dengan 1, jadinya deret N sama dengan 1 sampai terhingga itu min 1 pangkat N min 1, 1 N per N, itu sama aja kayak Nggak terputus ya sinyalnya ya? Terputus. masih putus-putus, Bu. Sekarang udah enggak. Tapi tadi putus-putus ya. Ya, coba lanjutin lagi. Jadi min 1 per N dikali N plus 1 per 1 pangkat N plus 1 itu sama dengan N plus 1 per N. Dan hasilnya 1 plus 1 per N itu lebih besar dari 1, maka harus lebih besar dari AN plus 1 itu terpenuhi.
Kemudian syarat yang kedua, limit n sampai datar hingga an sama dengan 0, maka limit n sampai dengan datar hingga dari min 1 pangkat n per n sama dengan minus limit n sampai ta hingga 1 pangkat n per n sama dengan min 1 per ta hingga sama dengan min 0 sama dengan 0, maka limit n sampai dengan ta hingga an terpenuhi. Maka limit n sama dengan 1 sampai ta terhingga min 1 pangkat n min 1 dan min 1 n per n itu konvergen, sehingga selang konvergennya adalah min 1 kurang dari x kurang dari sama dengan 1. Jadi konvergennya tuh di 1. Nah, ini ya selangnya yang min 1 sampai 1 nih ya. Ini selang konvergennya. Jadi dia konvergen di eh, nilainya lebih dari min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Satunya masuk konvergen gitu ya. Ini. Kalau radius Eh, konvergennya 1 ya. Nah, jadi kalau mau digambarkan silakan juga 0 pasti karena dia tadi di 0 ya. Pusatnya senternya di 0. Nah, di sini 1 ya. Di sini penuh ya mungkin ya. Bunganya penuh. Ini min 1, ini 1 gitu ya. Kalau mau dikasih warna berbeda gitu ya. Dia konvergennya di sini gitu ya. Oke, bisa di stop share. Terima kasih Mbak Nesya Ayu. Silakan lanjut yang B. Intinya sama juga kayak gini kok. Ya, coba dikerjakan tapi. Ya, tentunya pasti yang nomor B itu pasti dia pusatnya di mana tuh senternya? Di 0 ya. Kalau di 0, nah saya nanti harus cari contoh yang di bukan 0 ya. Kalau misalkan memang X min 2, nah pasti 2 itu pasti dia konvergen ke 2. Tapi kan kita nggak tahu apakah di neighborhood-nya juga sampai mana tuh yang konvergennya, kayak gitu kan. Ini kan satu ya. Jadi mungkin saya perlu menambahkan soal-soal yang ini. Ayo, tinggal satu lagi nomor B. Intinya sama. Silakan.
Permisi, Bu. Permisi, Bu. Iya, silakan dipresentasikan. Saya coba presentasikan nomor 2B ya, nomor B ya, Bu. Iya. Sudah kelihatan, Ibu, share screen-nya? Iya, silakan. Ya, baik. Begini, hingga nih sigma N1 min 1 dikali N+1 dikali X 2N-1 per 2N-1. Kita menggunakan uji rasionya menggunakan yang bentuk X2N-1 per X pangkat 2N-1 per 2N-1 sama dengan ini kita menggunakan uji rasionya lalu dilimitkan limit N mendekati tak hingga mutlak X pangkat 2N+1 per 2N+1 dikali 2N-1 per X pangkat 2N-1. Ini mula-mulanya tuh begini ya, mula-mulanya tuh mutlak dari AN+1 per AN gitu. Ini dari asal mulanya. Maka limit N mendekati tak hingga ini kita pecah jadi X2N dikali X per 2N+1 dikali 2N-1 per X2N per X. Ini X pangkat 2N-nya kita coret. Ini kita coret. Maka limit N mendekati tak hingga ini ada X kuadrat ya, karena X dibagi seper X ini. Jadi mutlak dari X kuadrat dikali 2N-1 per 2N+1 mutlak sama dengan ini kita mutlak X kuadratnya kita dipisah ya, kita keluarkan maka mutlak X kuadrat dikali limit N ketita hingga 2N-1 per 2N+1 sama dengan ini X kuadratnya mutlak masih kita pisah, maka ini kita limitkan dari yang bentuk fungsi ini hasilnya ini sama dengan 1. Maka ini mutlak X kuadrat kali limit N kita hingga ini 1 min 1 per 2N per 1 plus 1 per 2N sama dengan X kuadrat. Ini hasilnya dari hasil limit tersebut sama dengan 1. Maka mutlak X kuadrat kali 1 sama dengan mutlak X kuadrat. Nah, ini kita ujinya hanya begini nih. Hanya begini yang sesuai dengan contoh lain yang ada pada PPT. Ini kita uji pada 0 dan tak hingga. Jika 0 maka jika hasilnya 0 jika X-nya dengan 0. Tapi kalau misalnya dia tak hingga, ini jika X-nya tidak sama dengan tak hingga. Nah, ini pada metode uji rasio tersebut dia bersifat konvergen tapi dia bersifat konvergen itu tapi dia nilai X-nya itu sama dengan 0. Begitu, Bu. Oke. Ada jawaban yang berbeda? Ya, kita lihat di sini ya. Dia nggak mengatakan 0 loh ya. Jadi di sini udah benar sih sampai tahap sini. Nah, di sini berarti dia deret dari min 1 gitu ya. Pangkat N+1 X 2N-1 per 2N-1 dia konvergen pada apa? X kuadratnya ini kurang dari 1. Ya, dia konvergen pada ini, tetapi dia divergen pada mutlak X kuadratnya lebih dari 1. Nah, ini sendiri, misalnya warnanya merah ya. Nah, ini sendiri, ya, X kuadrat kurang dari 1. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, jadinya X-nya kurang dari 1. Gitu ya. Harusnya kurang dari 1.
Nah, ini juga ekuivalen dengan min 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, silakan diuji lagi pada saat X-nya min 1, dia itu konvergen atau tidak. Pada saat X-nya lebih dari X-nya sama dengan 1, dia konvergen atau enggak. Jadi silakan dibuat lagi di sini gitu ya. Untuk X-nya sama dengan 1 gitu. Dia konvergen enggak? Situasikan di sini gitu ya. Dia konvergen enggak? Pada saat X-nya min 1 bagaimana? Gitu ya. Kalau dia X-nya 1 berapa berarti di sini deretnya? E-nya 0 sama tak terhingga. Kita masukkan di situ berapa? Min 1, N plus 1, X-nya jadinya 1 pangkat 2N min 1, gitu ya. Dibagi 2N min 1. Berapa di sini? Ini sigmanya, ini 1 ya. Jadi min 1, N plus 1 per 2N min 1. Nah, ini bisa menggunakan uji deret berganti tanda. Nah, ini panjang lagi nih. Silakan dibuktikan nih. Nah, kalau yang pertama, 1 per 2N min 1 ya. Dikalikan 2N plus 2. Plus 2 berarti plus 1 ya. Tuh, berarti di sini 2N plus 2 per 2N min 1. Nah, ini kan bisa 1 plus 1 per 2N min 1 gitu ya. Dan dia lebih dari 1. Syarat kedua, limitnya apa? Limit dari 1 per 2N min 1? Apa nih? 0 ya. 0. Nah, sehingga terpenuhi ya. Jadi, pada saat X-nya 1, dia konvergen gitu ya. Ini ada garisnya. Nah, sekarang dibuktikan. Oh, di sini maaf. Nah, ini belum. Masih mau dibuktikan. Pada saat X-nya min 1 tuh bagaimana? Nah, itu agak panjang lagi nih ya. Nggak sampai seperti ini gitu ya. Ini bagaimana X-nya pada saat min 1 gitu. Silakan dimasukkan di sini gitu ya. Min 1 konvergen nggak? Nggak cukup saya menulis lagi nih. Halo? Kenapa Ibu? Pada saat X-nya min 1 konvergen nggak? Eh, eh, nggak konvergen, Bu. Udah dibuktikan belum? Dibuktikan ya, jangan dikira-kira. Jangan dikira-kira, dibuktikan. Pada saat X-nya min 1, dia konvergen atau enggak? Pakai LVUJ apa tadi? Deret ganti arah, berganti tanda. Kalau dimasukkan berapa tuh berarti? Min 1, N plus 1, berarti pangkatnya ya dijumlahin ya berarti ya. X-nya kan kalau ini X min 1, jadinya 3N min 2 ya. Ini plus 1 atau min 1 nih? Soalnya apa? Min 1 ya. Jadi min 2 gitu ya. Jadi min 1, 3N min 2 gitu ya. Per, misal tindiin aja, saya nggak tahu deh nih. Saya nggak ada ruang. Gitu ya. Nah, kalau saya ambil fungsinya, jadinya kan 1 per 2N min 1 gitu ya. Kalau kan tinggal ngambil akanya. Akanya kan AN-nya sama dengan 1 per 2N min 1 gitu ya. Nah, ininya baru kita eh, yang pertama gitu ya. Saya nggak tahu nih. Saya nulis nggak bisa tuh. Ya, jadi untuk N-nya, X-nya min 1 gitu ya. Ini negatif ya. Berarti di sini sigmanya min 1 pangkat berapa nih? 3N min 2 ya. Per 2N min 1 gitu kan jadinya. Nah, yang pertama kita tinggal ambil ininya saja. Jadinya 1 per 2N min 1 gitu ya. Dikalikan sama kayak tadi berarti ya. 2N plus 1 ya. Per 1 gitu ya. Sama ya. Jadinya 2N plus 1 per 2N min 1. Dia 1 plus berapa gitu ya. Jadi dia lebih dari 1 per 2N min 1 gitu ya. Berarti kan dia lebih dari 1 gitu kan. Memenuhi sifat yang pertama. Yang kedua, limitnya 1 per 2N min 1, dia sama dengan 0 gitu ya. Berdasarkan dari uji eh, apa? Uji deret
berganti tanda gitu ya, maka di sini deret ini dia dikatakan konvergen ya pada saat X-nya sama dengan min 1. Sehingga di sini deret ini dia konvergen pada selang konvergennya X-nya antara min 1 sampai dengan 1. Jadi kalau mau digambarkan gitu ya, dia konvergennya pasti di 0. Nah, ini min 1, ini 1 gitu ya. Nah, ini kalau bisa bulat penuh ya. Ini bulat penuh. Jadi kalau mau digambarkan, mungkin bisa menunjukkan warna ya, dari warna ya. Yang warna biru ini daerah konvergensinya. 1 juga masuk di sini. Min 1 dan 1 juga masuk di situ. Bisa dipahami ya. Semuanya bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa dipahami, Bu. Jadi kalau konvergen ya. Range-nya min 1 sampai dengan 1. Oke, bisa di stop share. Ya, lanjutkan lagi. Nah, berikutnya, jika diberikan suatu fungsi ya, fx sama dengan bentar. Ini ya, jika ada suatu fungsi seperti ini ya, fx-nya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga an x min c pangkat n gitu ya. Nah, ini kalau saya jabarkan, dia seperti ini ya. Jadi a0 plus a1 x min c plus a2 x min c kuadrat plus a3 x min c pangkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini deret ini, dari deret pangkat ini kita juga bisa menentukan turunan dan anti turunannya, anti derivatifnya. Nah, turunannya sama ya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa langsung menurunkan dari deretnya. Seperti biasa. Cuma di sini, N-nya diturunkan biasa ya. Jadi N, AN, X min C, N min 1. Bisa langsung dari deretnya, tapi ingat N-nya juga dia akan bertambah. Dari N yang sama dengan 0, dia sama dengan 1 sampai tak terhingga. Untuk derivatif. Nah, kalau kita jabarkan, masukkan N-nya 1, jadi A1 plus 2A2 X min C plus 3A3 X min C kuadrat, dan seterusnya. Ini juga sama kayak kalian, ini kan kalau dijabarkan seperti ini ya. Ini kalau kita jabarkan satu-satu, dia juga sama. Ya kan, jadi 0, ini jadinya A1, ini kan pangkat 1 ya, jadinya kan 0 ya. Ini jadi pangkat 0 kan, jadinya 1, 2, jadi A1 plus 2A2 X min C plus 3A3 X min C kuadrat, dan seterusnya. Sama, kalau kita turunkan satu-satu, dia juga sama. Seperti itu ya. Nah, terus untuk integralnya, integral dari fungsi fx dx gitu ya, sama seperti biasanya. Kita bisa langsung mengintegralkan dari deretnya, gitu ya, plus c ya. C ini konstanta. Jadi plus c jangan lupa, n sama dengan 0 sampai tak terhingga, an x min c n plus 1 per n plus 1. Integral seperti biasa. Ini kalau mau diuraikan ya, c plus A0 X min C plus A1 kalikan X min C kuadrat per 2 plus A2 kalikan X min C pangkat 3 per 3 dan seterusnya. Plus dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contoh ya. Silakan mencari turunan tingkat 1 dan turunan tingkat 2 dari fungsi fx gitu ya. Nah, ini fungsi fx-nya tadi ya, udah. Jadi fx-nya sama dengan 1 per 1 min x. Ini deret geometri, di mana suku pertamanya 1, terus rasionya, ini kan deret geometri ya. Geometri A1-nya 1 gitu ya. Terus kemudian rasionya X kayak gitu ya. Jadi 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 dan seterusnya sampai X pangkat N. Dan gitu ya. Nah, atau ini juga bisa kalau notasi sigma kan jadi menjadi seperti ini. N sama dengan 0 sampai tak terhingga X pangkat N gitu ya. Tadi kan kita juga udah cari dia selang konvergensinya di antara min 1 sampai dengan 1. Nah, untuk turunannya gitu ya,
turunan pertamanya, kita bisa langsung menurunkan jadi 1 per 1 min X kuadrat gitu ya. Nah, pada saat diuraikan juga sama ya. Nih, dia sama dengan 1 plus 2X plus 3X kuadrat plus 4X pangkat 3, dan seterusnya. Kayak gitu. Ini sama kayak ini. Kita menurunkan satu-satu. Bisa juga. Dan ini pun juga sama dengan notasi sigmanya. Jadi ini diturunkan juga sama ya. Jadi langsung gitu ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak terhingga. N-nya maju ya. Jadi 1. Terus kemudian N kalikan X pangkat N min 1. Jadi kalau ini juga sama. Kalau saya masukkan N-nya 1, dia sama dengan 1 plus 2X dan seterusnya. Dari Sn-nya, maka dia sama dengan 1 per 1 min X kuadrat. Turunan dari ininya. Ini kan Sn-nya kan. Jadi kan A per 1 min R. Kalau dihitung kan ini kan nilai Sn-nya. Jadi kalau misalkan dia turunan pertama, jumlahnya ada berapa ya? Jumlah deretnya. Nah ini jadi 1 per 1 min X kuadrat juga diturunkan. Untuk turunan, dia mengikuti ya. Jadi kalau memang untuk selang konvergensinya sama ya. Mau diturunkan atau diintegralkan, dia juga akan sama mengikuti turunannya ataupun integralnya. Jadi antara min 1 sampai dengan 1. Ini turunan kedua dia juga sama. Jadi diturunkan lagi, jadinya 2 per 1 min X pangkat 3. Nah, ini diturunkan jadinya 2 plus 6X plus 12X kuadrat dan seterusnya. Atau bisa langsung dari sini kalian turunkan lagi. Nambah lagi. Ya, kalau diturunkan lagi berarti N-nya dimulai dari 2. Lebih maju lagi sampai dengan tak terhingga N kalikan N-1 X pangkat N-2. Tapi kalau diuraikan juga sama. Intervalnya selang konvergensinya sama mengikuti ya. Jadi antara min 1 sampai dengan 1. Nah, ini untuk integral. Tadi kan 1 per 1 min T gitu ya. Kalau saya integralkan dari 0 sampai X dt gitu ya, kalian juga bisa diuraikan seperti ini gitu ya. Jadi kalau mau rapi, nanti kan versi buku ya. 0 sampai tak terhingga kan 1 plus T kuadrat plus seterusnya. Yang tadi ya, yang ini. Nah, terus kemudian bisa dijabarkan seperti ini. Sifat dari integral gitu ya. Nah, ini sendiri kalau diintegralkan jadinya min ln 1 min X sama dengan, nah ini kan masukkan ya, setelah diintegralkan satu-satu menjadi X plus X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Sama ya, selang konvergensinya antara min 1 sampai dengan 1. Gitu ya. Nah, silakan dikalikan min 1. Ya, dia ngomong kedua ruas dikalikan dengan min 1. Ya, jadinya ln 1 min X gitu ya, sama dengan X min X kuadrat per 2 min X pangkat 3 per 3, nah min terusnya. Nah kemudian ganti replace nilai X-nya menjadi min X di situ, sehingga dia jadi positif. Ln 1 plus X ya, ininya jadinya positif gitu ya, jadinya negatif ya, tetap kan dia dikuadratin ya. Nah kemudian di sini kan dia pangkat 3, dia negatif, jadi plus. Negatif kalikan negatif, jadinya plus, dia kayak berganti tanda. Positif, negatif, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa menemukan satu deret baru lagi, yaitu ln dari 1 plus X sama dengan X min X kuadrat per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus dan seterusnya. Ini selang konvergensinya antara min 1 sampai dengan 1. Ini contoh yang kedua. Gitu ya. Jadi diberikan suatu fungsi ya, fungsinya fx sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga min 1 pangkat n x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1. Gitu ya. Ini kalau dijabarkan seperti ini ya, dimasukkan n-nya 0 sampai tak terhingga. Seperti ini. Nah ini kalau tadi kan udah ya, salah satu contoh di atas ya, dia konvergen di ini, x-nya antara min 1 sampai dengan 1. Nah kalau kita mencari turunannya, turunan pertama 1 min X kuadrat plus X pangkat 4 min X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, X-nya antara min 1 sampai dengan 1. Ya. Nah, di sini dia juga termasuk deret geometri. Suku pertamanya 1. Ya. Terus kemudian rasionya min X kuadrat. Nah, sehingga kita bisa cari Sn-nya kan di situ. Aksen X-nya sama dengan 1 per, ini nilai Sn-nya ya sebenarnya, 1 per 1 min X kuadrat. Ya. Nah, sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat ya. A per 1 min R ya. Tinggal masukkan rasionya min X kuadrat, A-nya suku pertamanya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, tadi 1 per 1 plus X kuadrat. Kayak gitu ya.
Nah, di sini untuk yang Sn dari f aksen x-nya gitu ya. Nah, terus kalau kita ingin mengintegralkan gitu ya, integral dari f aksen x dx, nah itu kan sama dengan ini integral dari 1 per ini ya 1 per 1 plus x kuadrat gitu ya. Nah, ini sendiri integral dari 1 per 1 plus x kuadrat sama dengan inverse dari tangan x plus c gitu ya. Nah, selanjutnya berarti secara otomatis integral dari f aksen x dia kan sama dengan fx gitu ya. Jadi kita bisa menemukan suatu fungsi baru, deret baru. Jadi sebenarnya ini tadi x min x pangkat 3 plus x pangkat 5 min x pangkat 7 per 7 dan seterusnya itu juga bisa sama dengan tangan inverse dari tangan x kayak gitu ya. Untuk mencari polanya ya. Dimana sama juga ya. Silakan dicari ini intervalnya di x-nya antara min 1 sampai dengan 1 gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, Ibu. Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan latihannya. Saya kasihkan cuma 5 ya, 5 soal. Intinya sama, cari selang konvergensinya, radius konvergensinya dari deret kuasa ini kan butuhnya ada deret kuasa ya. Terus kemudian atau ini ya, power seriesnya ya gitu ya. Turunan pertamanya dan integral ya harusnya ya, dan integralnya ya. Jadi kan kita bahas integral juga ya, beserta penjabarannya. Kira-kira sama atau tidak gitu ya. Silakan. Nah, di sini kan X ya, terhadap X ya. Berarti yang lainnya itu bisa menjadi konstanta di situ. Ya, itu juga yang lain ke bawah. Sampai sini ada pertanyaan? PPT sudah saya share ya. Tugasnya sudah tahu, hanya 5 soal. Tapi kayak beranak juga ya. Ada selangnya, ada radiusnya, ada juga turunan dan integralnya. Oke? Ibu mau tanya untuk selang konvergensi kan untuk selang konvergensi itu yang sebelumnya itu ya Bu yang pakai uji deret gitu ya Bu. Tadi, selangnya. Mana tadi? Nah, ini selang konvergensinya antara min 1 sampai dengan 1. Radiusnya 1. Ini kan? Radiusnya 1. Konvergensinya. Cari turunan dan cari integralnya. Ini harus tahu ya, dia konvergen atau enggak. Dia batas-batasnya. Saya nggak mau cuma sampai sini aja. Ya, tadi kan sampai sini aja tuh. Kayak ini limitnya aja. Sampai gini, saya nggak mau. Ya, harus sampai selangnya. Saya juga nggak mau kalau cuma hanya sampai sini aja. Juga harus dijelaskan juga gitu. Min 1 sampai 1. Min 1-nya ini masuk konvergen atau tidak? Dimasukkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami Bu. Oke, PP itu udah saya share ya. Semua udah dapat. Bisa dikerjakan. Sudah saya buat tempat gitu ya di LMS. Jadi kalau udah selesai tugasnya bisa diupload di LMS. Ada di PPT tadi soalnya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi terkait dengan tugas? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin live dulu ya. Terima Selamat kasih, siang, terima Bu. kasih. Baik, terima kasih Bu.